Bab 691, identitasnya tidak sesederhana itu. Sore harinya, setelah Valentino mengantar Angel ke tempat wawancara, dia pun berjalan-jalan di area sekitar. Dia berjalan sambil menelpon Wiz. Tuan Valentino, tempat itu hanya sebuah anak perusahaan. Dengan kemampuan Nona Angel, pekerjaan di sana tidak sepadan untuknya. Begini saja, suruh Nona Angel ke kantor pusat dan aku akan langsung mengatur segalanya untuk dia. Ujar Wiz dengan terus terang. Tidak perlu, bekerja di anak perusahaan saja sudah cukup. Jawab Valentino sambil tersenyum. Baiklah, aku akan menelpon ke sana dan langsung memberikan posisi manajer umum cabang kepada Nona Angel. Jawab Wiz sambil melambaikan tangannya. Valentino mengangguk pelan dan berkata, Tuan Eri, kamu tidak perlu melakukan hal itu. Dia ingin mendaftar dengan kemampuannya sendiri. Kalau dia tahu aku membantunya, dia akan merasa tidak nyaman dan menganggap dirinya diterima karena mengenal orang dalam. Wiz menghela napas, ada begitu banyak orang yang ingin masuk dengan bantuan orang dalam, tapi tidak bisa. Namun, Angel yang memiliki kesempatan ini justru tidak mau. Angel benar-benar wanita spesial yang bahkan dipandang tinggi oleh Valentino. Kalau begitu, aku harus melakukan apa, Tuan Valentino? Tanya Wiz. Sesuai dengan proses perekrutan biasa saja. Setelah dia diterima, suruh Kak Deska menyapa dan berteman dengannya. Seperti yang kamu tahu, sekarang kami berdua tidak boleh menarik perhatian orang. Bisik Valentino. Tenang saja, Tuan Valentino, semuanya akan dilaksanakan dengan baik. Wiz mengiyakan tanpa keraguan sedikit pun. Oh ya, Tuan Valentino. Karena kamu sudah tinggal di sini, aku sudah meminta orang untuk memesan mobil untukmu. Aku tidak tahu apa yang kamu sukai, jadi aku memesan mobil Porsche. Perjalananmu jadi akan lebih mudah. Kata Wiz lagi. Tuan Wiz, kamu tidak perlu repot-repot. Uang yang kamu letakkan di dalam kotak pun belum aku pakai. Sudah. Valentino hendak menolak. Tuan Valentino! Wiz berteriak kecil dan berkata, jika Tuan Valentino begini lagi, aku akan merasa tidak senang. Aku sudah berkata bahwa sekarang aku sedang melakukan investasi, bukan sekadar membantu Tuan Valentino secara cuma-cuma. Aku ini pebisnis yang mengejar keuntungan. Kalau aku melakukan ini, itu berarti ada sesuatu yang kubutuhkan dari Tuan Valentino. Tuan Valentino juga tidak perlu bertanya lebih jauh lagi. Aku bisa menebak beberapa isi pikiranmu, jadi aku juga tidak akan banyak bertanya. Setelah Wiz mengatakan ini, dia langsung menutup mulutnya. Orang yang pintar selalu tahu kapan dia harus berhenti berbicara. Untuk sisanya, biarkan Valentino yang mengalaminya sendiri. Valentino terdiam sejenak, menggeleng lagi dan berkata, baiklah, catat semua pengeluaranmu. Ketika aku sudah kembali, aku akan menggantinya 10 kali lipat. Haha, baik, sepakat. Wiz tersenyum lebar. Tapi, lupakan saja soal Porsche. Ujar Valentino sambil mengusap hidungnya. Wiz mengangguk dan berkata, aku paham maksud Tuan Valentino. Aku tidak memikirkannya dengan matang sebelumnya. 2 hari lagi, aku akan mempersiapkan sebuah mobil biasa untukmu. Setelah Valentino mematikan telepon, dia kembali ke tempat Angel melamar kerja dan menunggu. Seharusnya sekarang Angel sudah selesai melamar kerja. Di dalam perusahaan Rice Real Estate. Pakaian formal Angel memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan indah. Dia keluar dari kantor manajer dengan wajah yang percaya diri sambil memegang CV-nya. Dia percaya diri dengan lamaran kerja hari ini. Dia lulus dari universitas ternama dan punya pengalaman bekerja di grup Kusuma selama 3 tahun. Tentu saja dia percaya diri. Di dalam kantor, terdapat seorang pemuda yang duduk di belakang kantor. Dia bertepuk tangan saat melihat sosok sempurna Angel. Semua orang menyukai keindahan. Gadis secantik Angel pasti akan menarik perhatian kemanapun dia pergi. Tentu saja pemuda ini juga ikut terbuai akan kecantikannya. Hebat, sungguh hebat. Sudah cantik,
Hebat pula, aku menemukan harta karun. Pemuda itu menghela napas. Jika Angel tidak secantik itu, sebagai manajer umum anak perusahaan, dia tidak akan mewawancarai Angel secara langsung. Saat dia sedang menghela napas, ponsel di sampingnya tiba-tiba berbunyi. Saat pemuda itu melihat tulisan pada layarnya, dia buru-buru menerima panggilan tersebut. Deska, orang ini adalah pengawal dan sopir pendamping bos besar. Ada seorang gadis bernama Amel yang melamar pekerjaan, kan? Saat panggilannya terhubung, suara Deska langsung terdengar. Benar Kak Deska, ada apa? Apa kakak mengenalnya? Hati pemuda itu berdebar. Jika Amel dan Deska saling mengenal, maka dia harus berperilaku baik. Amel adalah nama yang tertera di KTP Angel sekarang. Tidak akrab, ada teman yang berpesan dan meminta bantuan untuk mengawasinya. Kamu jangan berbicara sembarangan ya. Ujar Deska sesuai dengan perintah dari Wis. Ah, begitu. Ya. Pemuda itu langsung lega. Jangan sampai ketahuan Amel, temanku itu identitasnya tidak sederhana. Bukan orang yang bisa kamu provokasi. Deska terdiam sejenak, lalu memerintahkannya. Tenang saja, Kak Deska. Aku jamin tidak akan terjadi apa-apa. Jawab pemuda itu sambil terkekeh. Dia justru diam-diam tidak menganggap perkataan Deska. Identitasnya tidak sederhana. Kalau identitasnya tidak sederhana, untuk apa bekerja di sini? Bukankah dia bisa bekerja di perusahaan keluarga sendiri? Jika hubungannya dengan Deska memang akrab, kenapa Amel tidak langsung bekerja di kantor pusat saja? Jadi, pemuda ini benar-benar menganggap perkataan Deska sebagai angin lalu. Saat Angel berjalan keluar, Valentino langsung menyambutnya. Bagaimana? Tanya Valentino sambil tersenyum. Tentu saja tidak ada masalah apapun. Aku sudah lolos wawancaranya. Besok, aku sudah bisa mulai bekerja. Ujar Angel sambil mengepalkan tinju kecilnya dan melambaikannya di depan Valentino. Sudah kuduga, istriku memang sangat hebat. Puji Valentino dengan kagum. Tentu. Angel tersenyum bangga. Setelah itu, keduanya naik mobil pulang ke kompleks Sea Garden. 2 hari kemudian, kehidupan keduanya cukup tenang. Setiap malam pukul 12, Valentino akan terbangun tepat waktu dan merasa bimbang cukup lama di ruang tamu. Dia ingin menelepon Hendrik, tapi takut terjadi sesuatu yang tidak diduga dan berakhir mengungkap keberadaan dirinya. Namun, Valentino benar-benar tidak bisa menahan isi hatinya lagi dan langsung menelpon. Akan tetapi, 2 hari terakhir ini, ponsel Hendrik tidak dinyalakan. Di sisi lain, Angel berusaha keras untuk meraih pencapaian di perusahaan barunya agar bisa membantu Valentino ke depannya. Saat melihat Angel yang dapat menyesuaikan diri dengan baik di perusahaan baru, Valentino langsung tenang. Hari ini, Valentino mengantar Angel ke perusahaan dan pergi menemui Wis. Dia sekarang sudah punya rencana, semua hal ini harus dilakukan oleh orang lain. Namun, Valentino tidak memberitahu Wis semuanya, dia memberitahu Wis sedikit demi sedikit. Saat kepercayaannya meningkat, maka dia akan memberitahu lebih banyak lagi pada Wis. Namun, hal-hal yang dilakukan oleh Wis pada dasarnya adalah pertanda dan cara untuk membangun momentumnya. Keduanya berbincang cukup lama. Dalam sekejap, sore hari pun tiba. Tuan Valentino, bagaimana dengan mobil ini? Wis membawa Valentino ke tempat parkir dan menunjuk ke sebuah mobil sambil tersenyum. Valentino menoleh ke mobil Centena putih yang terlihat sederhana di depan matanya. Sangat sederhana, begitu sederhana hingga tidak akan menarik perhatian siapapun. Mata Valentino berbinar, mobil ini benar-benar sesuai dengan yang ada di bayangannya. Sederhana, murah dan tidak menarik perhatian. Namun, Valentino melihatnya lagi dan tersenyum sambil berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Eri." Wis terbahak dan melambaikan tangannya sambil berkata, "Ini hanya mobil Centena, harganya sekadar 200 jutaan saja." Namun,
Valentino justru menggeleng pelan dan berkata sambil tersenyum. Ongkos modifikasinya pasti lebih dari 9 digit, kan? Bab 692, tidak ada orang yang bisa dimintai tolong. Begitu mendengar ini, Hui sedikit terkejut, setelah itu dia tersenyum dengan canggung. Pengetahuan Tuan Valentino benar-benar sangat luas. Hui tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kalau dilihat dari bodi luarnya, Centena berwarna putih ini sama dengan Centena lain pada umumnya. Bahkan orang yang sangat paham dengan kendaraan pun, kalau tidak duduk sendiri di dalam mobil tersebut tidak akan bisa langsung menyadari hal tersebut. Sedangkan Valentino, dia hanya melihat mobil tersebut dari kejauhan, tapi langsung bisa mengetahui bahwa mobil itu adalah mobil yang sudah dimodifikasi. Bahkan, Valentino juga mengetahui bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memodifikasi interior mobil tersebut mencapai ratusan juta. Tuan Valentino, silakan naik dan coba mobil ini, untuk melihat apa kamu menyukainya atau tidak. Ucap Louis sambil tersenyum. Tanpa merasa sungkan, Valentino mengambil kunci mobil tersebut dan langsung menaikinya. Mobil baru biasanya mempunyai bau yang khas, tapi mobil ini tidak berbau. Valentino mengulurkan tangannya untuk menyentuh jok mobil tersebut. Semua joknya berbahan kulit, terasa sangat nyaman saat diduduki. Pada kursi pengemudi, segala sesuatunya tersedia di sana. Hal ini membuat orang yang mendudukinya merasa sangat nyaman. Kalau dilihat dari luar, mobil ini terlihat seperti VW Centena tua yang harganya hanya sekitar puluhan juta. Namun, begitu duduk di dalamnya, baru bisa diketahui betapa mewahnya mobil tersebut sebenarnya. Saat menyentuh segala sesuatu yang terdapat di bagian dalam mobil, segalanya terasa sangat nyaman. Seluruh barang yang digunakan dalam interior mobil tersebut merupakan barang-barang berkualitas tinggi. Mobil dengan interior yang begitu mewah ini pada dasarnya memiliki segalanya. Kalau membuka kotak penyimpanan yang terletak di bagian kanan mobil, kita bisa melihat sebuah kulkas kecil yang dapat menampung 2 botol minuman. Bisa dikatakan bahwa interior mobil ini benar-benar sudah berubah total. Kenyamanan yang dirasakan saat mengemudikan mobil ini sama sekali tidak kalah dengan kenyamanan yang dirasakan saat mengemudikan mobil mewah seharga miliaran. Valentino terdiam sejenak, setelah itu dia baru memutar kunci mobilnya untuk menyalakan mesin mobil tersebut. Bram! Begitu mendengar suara mesin mobil tersebut, Valentino langsung menggelengkan kepalanya. Kenapa, Tuan Valentino? Apa kamu tidak menyukainya? Louis langsung berjalan mendekati Valentino dan bertanya kepadanya. Tidak, aku menyukainya. Hanya saja, tadi aku mengatakan kalau biaya untuk memodifikasi mobil ini mencapai ratusan juta, ternyata aku salah. Ratusan juta hanya cukup untuk memodifikasi interior mobil ini saja. Sedangkan untuk memodifikasi secara keseluruhan paling tidak menghabiskan 6 miliar. Ucap Valentino dengan santai. Louis terkejut lagi, dia langsung mengangguk dan berkata, Tuan Valentino, Anda benar-benar luar biasa. Valentino hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Hal-hal ini merupakan salah satu hal dasar yang wajib dipelajari oleh anak-anak di keluarga Wijaya. Anak-anak di keluarga Wijaya harus mempelajari segala aspek yang biasanya dipelajari oleh masyarakat kelas atas. Anak-anak Timothy selalu bermalas-malasan saat mempelajari hal-hal tersebut, tapi tidak dengan Valentino. Valentino selalu belajar dengan sungguh-sungguh. Hanya dengan mendengar suara mesin mobil itu saja, dia bisa langsung tahu bahwa mesin yang digunakan adalah mesin mobil balap. Sebagian besar mobil yang dijual di pasaran menggunakan turbin untuk meningkatkan kecepatan lajunya, tapi mobil balap sama sekali tidak memerlukan itu. Mesin mobil balap sudah mempunyai daya yang kuat, torsi yang tinggi, juga sistem penggerak yang kuat. Oleh karena itu, mesin mobil balap sama sekali tidak memerlukan fungsi tambahan semacam itu. Saat melaju dengan kecepatan tinggi, biasanya turbin akan mengalami sedikit gangguan. Valentino mencoba mengendarai mobil tersebut 1 putaran. Semakin mengendarainya, Valentino semakin menyukai mobil tersebut. Baik akselerasi maupun pengendalian mobil tersebut jauh lebih nyaman dibandingkan sebagian besar mobil balap di luaran sana. Bahkan,
Mobil ini juga dilengkapi dengan penggantian mode sistem, jadi orang yang mengemudikannya bisa mengganti mode mobil ini dari normal menjadi mobil balap kapanpun dia mau. Dalam mode normal, performa mobil tersebut tidak jauh berbeda dengan mobil yang harganya sekitar 400 jutaan. Namun, begitu mode mobil balap diaktifkan, mesin injeksi yang terpasang di bagian depan dan belakang mobil tersebut dapat membuat tenaga pada sistem penggeraknya menjadi jauh lebih kuat. Hal ini menjadikan kecepatan laju mobil tersebut mengalahkan kecepatan laju mobil balap lain pada umumnya. Semua ini adalah hal-hal yang tidak mungkin dimiliki oleh Sentinel lain di luaran sana. Mobil ini pada dasarnya sudah bukan mobil Sentinel lagi, karena seluruh bagian dalamnya sudah dimodifikasi total, hanya bodi luarnya saja yang masih menggunakan bodi Sentinel. Harga mobil ini setidaknya mencapai 10 miliar. Ucap Valentino dengan takjub. Sebagian besar aksesoris yang terdapat di bagian dalam mobil tersebut merupakan barang-barang impor. Sekalipun punya uang, kita belum tentu bisa membelinya. Sentinel seharga 10 miliar ini benar-benar membuat Valentino tidak bisa berkata-kata. Tuan Valentino, kamu bilang kamu tidak mau terlihat menonjol, jadi aku membuatkan mobil ini sesuai dengan permintaanmu. Ucap Reese sambil tersenyum. Terima kasih. Jawab Valentino sambil mengangguk. Sama-sama. Baiklah, kalau begitu aku akan mencatat transaksi ini. Tuan Valentino berutang 10 miliar lagi padaku. Ujar Reese dengan serius. Iya, kamu catat dulu saja. Jawab Valentino sambil tersenyum. Setelah itu, mereka berdua mengobrol sebentar. Beberapa saat kemudian, Valentino melihat jam. Sebentar lagi waktunya Angel pulang kerja, jadi Valentino segera bersiap untuk menjemputnya. Sebelumnya, Valentino selalu menjemput Angel dengan menaiki taksi. Hari ini, akhirnya dia bisa menjemput Angel dengan menaiki mobilnya sendiri. Tuan Valentino, aku sudah mengerjakan hal yang kamu perintahkan. Apa rencanamu setelah ini? Dengan keadaanmu saat ini, kamu masih belum bisa mengekspos identitasmu. Sebelum Valentino pergi, Reese berkata lagi kepadanya. Valentino terdiam sejenak, setelah itu dia baru menjawab. Untuk sekarang biarkan seperti ini dulu saja, aku akan memikirkan rencana dulu. Setelah mengatakan ini, Valentino langsung menyalakan mesin mobilnya dan melajukannya pergi. Valentino tentu saja memahami maksud perkataan Reese. Selama beberapa hari ini, Valentino terus memikirkan hal ini. Saat sedang mengumpulkan kekuatan di kota Vero, Valentino tidak bisa mengekspos dirinya. Jadi, Valentino sudah tidak bisa lagi berhubungan dengan orang-orang hebat di kota Neo. Satu-satunya hal yang bisa Valentino lakukan adalah, dia harus berada di belakang layar dan menyuruh para anak buahnya mengerjakan semuanya. Namun, saat ini Valentino hanya bisa mengandalkan Reese seorang, dia benar-benar kekurangan orang. Ini adalah pertama kalinya Valentino merasakan hal ini, tidak ada orang lain lagi yang bisa membantunya. Saat menghubungi Pak Hendrik nanti, aku harus menanyakan apakah di kota Vero ada orang yang bergabung dengan asosiasi Valentino Empire atau tidak. Valentino bergumam pada dirinya sendiri sambil memegang setir kemudi dengan satu tangan. Saat ini, selain hal-hal yang diurus oleh Reese, masih ada satu hal lagi yang harus diurus oleh Valentino. Hal itu adalah hal mendesak yang harus segera diurus. Valentino harus mengonfirmasi apakah ada orang suruhan keluarga Wijaya di kota Kamal yang berada di kota Vero. Kalau ada, Valentino harus mencari tahu siapa orang itu. Sebelum mengonfirmasi hal ini, Valentino harus selalu meningkatkan kewaspadaannya. Begitu keberadaannya diketahui oleh orang suruhan keluarga Wijaya, Valentino tidak bisa membayangkan seperti apa konsekuensi yang akan dia hadapi nantinya. Kalau ternyata keluarga Wijaya tidak mengutus siapapun untuk datang ke sini, maka Valentino bisa lebih berani dalam mengambil tindakan. Akan tetapi, Valentino tidak bisa mengerjakan semuanya seorang diri. Valentino benar-benar kesulitan kalau tidak ada orang yang bisa dia mintai tolong. Untuk saat ini, Valentino mengesampingkan pemikiran ini dulu. Dia lanjut fokus mengemudikan mobilnya menuju ke kantor Angel. Di kantor cabang Rice Real Estate. Setelah berpamitan dengan rekan-rekan kerjanya,
Angel langsung berjalan menuju ke pintu keluar. Suasana di kantor selama beberapa hari ini membuat Angel merasa nyaman, setidaknya rekan kerjanya ramah-ramah dan tidak ada yang bersikap dingin kepadanya. Selain itu, kinerja Angel juga sudah diakui oleh banyak orang. "Mel, aku akan mengantarmu pulang." Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari arah belakang. Namun, Angel seolah tidak mendengarnya. Dia hanya terus berjalan ke arah pintu. "Mel?" Suara orang yang sama kembali terdengar. Setelah mendengar suara ini, Angel baru menanggapinya, dia langsung berbalik badan dengan cepat. Saat ini, Angel masih belum terbiasa dengan nama barunya. "Pak Adit memanggilku?" Tanya Angel sambil tersenyum. Angel masih tetap berdiri di tempatnya dan tidak berjalan menghampiri orang yang memanggilnya. Seorang pemuda yang memiliki penampilan luar biasa dan memakai pakaian merek ternama berjalan mendekati Angel. Pemuda itu adalah Adit Winarto, manajer umum di kantor cabang Rise Real Estate. Saat melihat kemunculan Adit, mata para karyawan wanita yang berada di sana langsung berbinar-binar. Adit mempunyai wajah yang sangat tampan, dia bahkan setampan artis-artis yang sering muncul di televisi. Selain kaya raya, Adit juga merupakan orang yang serba bisa. Yang paling penting, Adit masih lajang. Dia merupakan pria idaman para karyawan wanita. Sambil menatap Angel lekat-lekat, Adit tersenyum dan berkata dengan lembut. "Mel, jadi begini. Bab 693, Sentena seharga 10 miliar. Pak Adit, tolong panggil nama aku dengan lengkap. Terima kasih." Ucap Angel sambil tersenyum, tapi nada bicaranya sangat serius. Adit sedikit terkejut, setelah itu dia langsung berkata lagi sambil tersenyum. "Baiklah, Amel, aku lihat kamu pulang sendirian, ya? Bagaimana kalau aku antar saja?" Angel sedikit terkejut. Apa Adit tidak tahu kalau Angel setiap hari diantar jemput oleh Valentino? Namun, Angel juga tidak menjelaskan hal ini kepada Adit, dia hanya menjawab. "Tidak usah, Pak Adit. Terima kasih untuk tawarannya." Setelah mengatakan ini, Angel langsung berjalan keluar. "Aduh, Amel, tunggu sebentar. Memangnya rumahmu di mana? Siapa tahu rumah kita searah." Saat melihat Angel langsung berbalik badan dan melanjutkan langkahnya, ada sorot tidak senang yang melintas di mata Adit. Adit langsung bergegas mengejar Angel. "Tidak usah, Pak Adit. Lagi pula aku tidak pulang sendiri, ada seseorang yang menjemputku." Jawab Angel dengan sopan. "Ah, aku baru ingat, sepertinya aku pernah melihat kamu dijemput oleh seseorang. Dia naik taksi, kan? Lebih baik aku antar saja, ya?" Adit sedikit memaksa Angel, dia langsung mengeluarkan kunci mobilnya dan menekan salah satu tombol yang ada di sana. Di kejauhan, lampu depan mobil BMW tipe X6 berkedip beberapa kali dan juga mengeluarkan suara klek yang menandakan bahwa pintu mobil tersebut sudah tidak terkunci. Adit menatap Angel dengan percaya diri. Orang-orang bilang bahwa para wanita akan lebih memilih untuk naik BMW dalam keadaan sedih daripada harus naik sepeda dalam keadaan bahagia. Mobil Adit adalah BMW X6, jauh lebih menggiurkan dibanding naik taksi, bukan? Namun, Angel bahkan sama sekali tidak menengok ke arah mobil Adit. Dia hanya berdiri di tempatnya dengan tenang untuk menunggu jemputannya. Di kejauhan, ada sebuah mobil Sentena putih yang sedang melaju dengan perlahan. Orang yang mengendarai mobil tersebut sedang menatap ke arah Angel dan Adit. Kedua orang itu sama sekali tidak menyadari keberadaan mobil tersebut. Lagi pula, itu hanyalah sebuah VW Sentena yang sama sekali tidak menarik perhatian. "Amel, tolong biarkan aku mengantarmu pulang. Lagi pula aku sedang senggang, aku sama sekali tidak keberatan untuk mengantarmu." Adit masih belum mau menyerah, dia terus memaksa Angel. "Tidak usah, Pak Adit, kamu benar-benar tidak perlu mengantarku. Terima kasih." Angel sedikit berjalan ke samping, setelah itu dia menjulurkan kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Biasanya Valentino selalu tepat waktu, tapi kenapa sekarang dia belum datang? "Hei, ayo pulang denganku saja."
Adit tahu, mengejar wanita seperti Angel ini pasti tidak mudah. Oleh karena itu, sambil terus membujuk Angel, Adit melangkah maju dan hendak menarik tangan Angel. Kalau kamu menyentuhnya, aku akan memotong tanganmu. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang begitu dingin. Angel dan Adit sama-sama terkejut. Mereka berdua langsung menengok ke arah sumber suara secara bersamaan. Pemandangan yang mereka lihat adalah Valentino yang sedang membuka pintu VW Centena putih itu, lalu keluar dari sana dan berjalan menghampiri mereka berdua. Adit tentu saja tidak takut dengan Valentino, tapi dia tetap menarik kembali tangannya yang hendak menyentuh tangan Angel. Lano. Ekspresi wajah Angel terlihat sangat bahagia. Dia refleks hendak meneriakkan nama Tino. Tapi untungnya dia menyadari hal ini dan langsung mengubahnya. Adit menatap ke arah Valentino sambil mengerutkan keningnya. Tentu saja Adit sudah pernah bertemu dengan Valentino sebelumnya, tapi Adit bersikap seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi. Ketika melihat bahwa Valentino datang ke sini dengan mengendarai mobil sendiri, Adit sedikit terkejut. Namun, begitu tahu bahwa mobil Valentino hanyalah sebuah VW Centena, ada sorot menghina yang melintas di mata Adit. Mobil Adit adalah BMW X6, VW Centena yang harganya hanya sekitar beberapa ratus juta itu tentu saja tidak menarik perhatian Adit. Lano, perkenalkan, ini adalah Adit Winarto, manajer umum di kantor kami. Ucap Angel sambil tersenyum. Setelah itu, Angel melangkah maju dan merangkul lengan Valentino. Begitu melihat Angel merangkul lengan Valentino, Adit merasa sedikit cemburu. Adit Winarto? Saat mendengar nama ini, Valentino langsung menatap ke arah Adit dengan heran. Nama ini cukup menarik. Amel, dia siapa? Setelah berdeham beberapa kali, Adit baru menanyakan ini. Valentino terdiam sejenak, setelah itu dia baru menjawab. Aku adalah adik. Dia adalah suamiku. Namanya Lano. Sebelum Valentino menyelesaikan perkataannya, Angel langsung menyelanya. Saat mengatakan kalimat ini, ekspresi wajah Angel terlihat sangat percaya diri, seolah-olah dia merasa sangat bangga menjadi istri Valentino. Begitu mendengar perkataan Angel barusan, ekspresi wajah Adit langsung menjadi sedikit muram. Ternyata pemuda ini adalah pacar Angel, pantas saja dia selalu mengantar jemput Angel setiap hari. Haha, Amel, pacar dan suami itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kalian belum menikah, kamu belum bisa menyebut dia sebagai suamimu. Ucap Adit sambil tersenyum penuh arti. Angel terlalu malas untuk memberikan penjelasan kepada Adit, jadi setelah berpamitan dengan Adit, Angel langsung berbalik badan dan hendak berjalan ke mobil Valentino. Amel, kamu masuk ke mobil dulu saja. Ucap Valentino sambil menepuk-nepuk pundak Angel. Angel mengangguk dan menuruti perkataan Valentino. Dia langsung berjalan ke mobil Valentino, lalu duduk di kursi penumpang bagian depan. Sedangkan Valentino, dia berbalik perlahan, kemudian melangkah maju sambil menatap Adit lekat-lekat. Adit sama sekali tidak takut kepada Valentino, dia memutar-mutar kunci mobil di tangannya sambil menunjukkan sikap arogan. Jangan coba-coba mendekatinya. Kalau kamu berani melakukan itu, kamu akan menyesal. Ucap Valentino sambil sedikit menyipitkan matanya. Setelah melontarkan kalimat itu, Valentino masuk ke dalam mobilnya dan langsung melajukan mobil itu pergi dari sana. Sedangkan Adit masih tertegun di tempatnya selama beberapa detik, setelah itu dia langsung menggaruk bagian belakang kepalanya dengan kasar sambil menendang pot bunga di sebelahnya. Seorang manajer umum di sebuah perusahaan besar diancam oleh seorang pemuda yang hanya mengendarai sebuah VW Centena tua. Baru punya VW Centena tua seperti itu saja sudah sombong. Tadinya aku tidak berniat untuk melakukan apa-apa, tapi karena kamu mengancamku, kalau aku benar-benar tidak melakukan apa-apa, kamu pasti akan berpikir kalau aku takut dengan ancamanmu itu. Adit bergumam pada dirinya sendiri sambil menyeringai, setelah itu dia langsung melajukan BMW-nya pergi dari sana. Di dalam mobil. Tino, aku tidak punya hubungan apa-apa dengan pria itu.
Terlepas dari apakah Angel perlu menjelaskan hal ini atau tidak, Angel merasa bahwa dirinya tetap harus menjelaskannya. Valentino menjawab sambil tersenyum. Iya, aku tahu. Semua pria di dunia ini pasti menyukai wanita cantik. Siapa suruh aku punya istri yang secantik ini? Angel memutar bola matanya, kemudian bertanya. Semua orang mengatakan kalau pria adalah makhluk yang mempunyai hawa nafsu yang begitu tinggi. Saat melihat wanita cantik, mereka langsung tidak bisa mengendalikan hawa nafsu mereka. Apa itu benar? Valentino langsung menjawab pertanyaan Angel tanpa berpikir. Iya, aku rasa begitu. Namun, setelah mengatakan ini, Valentino tiba-tiba merasa ada yang aneh. Dia langsung menengok ke arah Angel. Saat ini, Angel sedang memelototi dirinya dengan marah. Kak, kenapa? Valentino sedikit bingung. Berarti kalau kamu melihat wanita cantik, kamu juga tidak bisa mengendalikan hawa nafsumu. Angel masih memelototi Valentino. Valentino langsung terdiam. Beberapa saat kemudian, dia baru menjawab sambil menggosok ujung hidungnya dengan canggung. Tidak. Cih, padahal jelas-jelas iya. Angel memutar bola matanya, lalu bertanya lagi. Kamu dapat mobil ini dari mana? Joknya terasa sangat nyaman. Bahkan, jauh lebih nyaman dibanding Rolls-Royce kita. Apa mobil keluaran Volkswagen kualitasnya sudah sebagus ini? Tanya Angel dengan bingung setelah menyentuh jok kulit yang dia duduki dan meraba pintu di sampingnya. Valentino menyalakan musik di mobilnya. Dia memilih sebuah lagu dengan tempo lambat yang sangat menenangkan. Apa Angel akan percaya kalau harga VW Centena ini adalah miliaran? Aku beritahu, ya, VW Centena ini bukan VW Centena biasa. Valentino berniat untuk menjelaskan hal ini kepada Angel. Bukan VW Centena biasa? Memang apa bedanya? Tanya Angel dengan penasaran. Valentino melihat keluar jendela, kemudian menunjuk ke arah sebuah BMW yang terparkir di pinggir jalan. Harga VW Centena ini sama dengan harga 5-6 buah BMW itu. Hah? Kamu serius? Tanya Angel dengan tidak percaya. Saat hendak menjawab pertanyaan Angel, Valentino tiba-tiba melihat sesuatu. Hal ini membuat Valentino langsung menghentikan mobilnya tanpa sadar. Karena Valentino mengerem mendadak, tubuh Angel sedikit terdorong ke depan. Setelah membetulkan posisi duduknya, Angel langsung bertanya. Ada apa? Namun, Valentino tidak menjawab pertanyaan Angel. Saat ini Valentino sedang melihat keluar jendela dengan mata yang terbuka lebar. Valentino melihat sesuatu. Di tengah kegelapan, dia melihat sebuah tempat yang berada di ujung jalan. Tempat itu adalah sebuah pusat kebugaran. Pusat kebugaran bukanlah sesuatu yang mengherankan, tapi nama pusat kebugaran itu adalah Pusat Kebugaran Staple Lawn. Staple Lawn. Tiba-tiba, ada berbagai ingatan yang melintas di benak Valentino. Setelah itu, wajah Danu dan wujud pusat kebugaran Mapledon di kota Neo tergambar jelas di benak Valentino. Setelah terdiam selama beberapa detik, Valentino tiba-tiba membuka pintu mobilnya dan berjalan turun. Tino, kamu mau kemana? Tanya Angel dengan cepat. Aku mau pergi sebentar untuk membeli sesuatu, kamu tunggu di mobil saja. Valentino memandangi pusat kebugaran itu lekat-lekat. Jantungnya berdegup kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mempercepat langkahnya.